Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kembali durus atau kajian. Insyaallah ini nanti kita mulai dengan kajian tematik, dan nanti setelah azan kita lanjutkan beberapa poin dari durus kitab yang rutin, yaitu tentang 10 sahabat yang dijamin surga dan tentang ensiklopedia ringkas, ya, atau tentang kamus ringkas, ya, akhlak, baik yang akhlak mulia maupun akhlak yang buruk. Untuk pertama, insya Allah kita akan membahas tematik yang berjudul 4 macam manusia dalam Al-Quran, yang mana tujuan dari materi singkat ini yaitu untuk muhasabah. Nah, ini temanya adalah muhasabah Qur'aniyah, introspeksi, ya, introspeksi tentang diri, ya, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri, bisa mengevaluasi diri dari ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami. Dari 4 macam manusia ini, ya, akan muncul pertanyaan, ya, kita termasuk yang mana? Kita termasuk yang mana? Insya Allah materi sudah kami share di grup-grup dari mulai tadi pagi, dan kita akan bahas, ya, satu persatu dari 4 macam manusia. Dalam materi ini kita bentuk seperti bagan, atau dalam bahasa Arab namanya tasjir, ya, untuk memudahkan, dan insya Allah materinya ringan, ya. Materinya tidak berat karena memang ini bahan evaluasi. Karena namanya evaluasi, ya, apa namanya itu, introspeksi, itu sesuatu yang ringan tapi membuat kita berpikir mendalam. Ya, jangan sampai untuk memahami evaluasi itu sendiri sulit sehingga bagaimana bisa, ya, mengoreksi dirinya sendiri. Maka kita tuliskan secara singkat, ya, 4 macam manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 4 macam manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah yang taat kepada Allah dan hidupnya sejahtera, ya, sejahtera hidupnya. Ta'i'un lillah wa sa'idun fil hayah. Ta'i itu orang yang mentaati lillahi pada Allah, wa sa'idun, ya, dan dia orang yang berbahagia. Sa'id itu kehidupannya sejahtera, kehidupannya itu penuh dengan kebahagiaan, ya, fil hayah, dalam kehidupannya. Manusia jenis ini itu oleh Allah disebut di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal baik. Beramal baik itu maksudnya yang sesuai dengan syariat, ya, dan niatnya hanya untuk mencari ridhonya Allah, ya, bukan mencari pujian manusia, pengakuan manusia, persaksian manusia. Karena ada orang itu ngajinya seminggu, ya, sepekan 2 kali 3 kali, tapi hanya untuk sekedar persaksian. Nah, persaksian kepada manusia itu berarti bukan ta'iunillah, ya. Karena ketika orangnya nggak ada, ya bebas, gitu. Tapi kalau taatnya kepada Allah, ya, sebagaimana takwa itu adalah fisir wal alan, dalam keadaan samar, nggak dilihat, maupun dalam keadaan yang terang-terangan. Itu yang disebut solihan. Jadi solihan itu, ya, sesuai dengan syariat, kemudian hanya mencari ridhonya Allah. Min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan.
siapapun, min dzakarin wa untha itu siapapun dia. Wa huwa mu'min, syaratnya ini. Beramal yang baik dan statusnya adalah orang mukmin, orang iman. Ya, bukan orang kafir. Karena banyak orang berbuat baik, ya, bakti sosial, gotong royong, banyak menyumbangkan hartanya, tapi bukan mukmin. Berarti nggak kena dalil ini, nggak termasuk. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberi kehidupan sungguh kepadanya. Di sini penguatan kalimat ada dua, lam dan nun taukid namanya. Bahkan taukidnya ini taukid sakilah, ya, pakai tasdid. Ya. Maka niscaya, lamnya itu maknanya niscaya. Maka niscaya memberi kehidupan sungguh, berarti ada sungguhnya. Ya. Oleh Allah diperkuat. Kepadanya hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum. Dan kami akan membalas sungguh, niscaya kami akan membalas sungguh pada mereka, ajrahum pada pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Artinya pahalanya berlipat ganda. Ayat ini ya, sangat jelas ya, menunjukkan yang tipe manusia yang pertama. Ya, tipe manusia yang paling istimewa. Tipe manusia yang paling bahagia. Ini yang oleh Allah disebut qad aflahal mu'minun. Nah, ini yang oleh Allah dinyatakan sungguh beruntung ya, orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman yang ini, yang mengerjakan kebaikan. Karena meskipun iman, tapi kalau zong, nggak punya amalan baik, ya, maka tidak ada faedah. Dibuktikan nanti saat di hari akhir, ketika matahari terbit dari barat, saat itu imannya orang yang belum iman nggak ada faedah. Termasuk orang iman, orang yang sudah menyatakan iman tapi belum beramal kebaikan, maka imannya juga tidak ada faedah. Makanya ya, dalam sebuah riwayat diterangkan ya, al-imanu laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya angan-angan, bukan hanya hiasan. Angan-angan itu artinya pengakuan, bukan. Hiasan pokoknya bajunya muslim, religius, tampilannya religi, ya. Semua serba syar'i. Sampai riba juga disebut faedah. Ya, riba bukan disebut bunga tapi faedah. Jadi semua serba syar'i. Tapi kalau ternyata tidak ada amal baik, ya, maka tidak ada faedah. Ini yang disebut orang iman yang oleh Allah dijamin kehidupan yang baik. Kalau setelah kita memahami ayat ini dan kita melihat diri kita, termasuk orang yang beriman kepada Allah, hari-hari kita penuhi dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan taqarrub, dengan kebaikan, maka berbahagialah. Karena pasti Allah akan memberi kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik di sini bukan berarti hartanya banyak, miliaran, masuk daftar orang-orang kaya, bukan. Ya, tapi yang penting bagaimana dia menikmati hidup. Nah, sekarang perlu kita pahami yang disebut ya, yang disebut orang yang taat itu yang apa. Nah, kan tadi termasuk orang yang taat kepada Allah dan kehidupannya sejahtera. Ini ya istilahnya manusia yang paling terpilih, manusia yang paling istimewa. Taat, ya, yang disebut taat supaya difahami, taat itu mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama al-inqiyad dan yang kedua wal muwafaqah. Ya, inqiyad wal muwafaqah. Inqiyad maknanya adalah tunduk. Nah, yang dimaksud tunduk itu tunduk pada perintah, ya, dan menjauhi larangan. Tunduk kepada perintahnya Allah, tidak menentang sama sekali dengan perintahnya Allah, itu namanya inqiyad. Makanya orang iman diumpamakan ya, masulumil kal jamalil anif. Orang iman itu seperti onta yang dikeluh, artinya selalu mentaati perintah. Untuk melaksanakan perintah itu tidak tawar-menawar, ya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu.
Ya, sebagaimana para sahabat, ya, ketika mereka diharamkan minum arak, padahal minum arak itu tradisi mereka. Hari-hari minum arak karena memang belum diharamkan. Ya. Pagi-pagi sudah minum arak karena sudah terbiasa. Ya. Sama seperti kita kalau pagi-pagi cari kopi. Tapi begitu ada ayat turun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya. Di situ langsung Nabi memerintah seseorang untuk mengumumkan bahwa saat itu juga, detik itu juga arak itu haram. Maka silahkan dibuang. Maka saat itu Madinah banjir dengan arak. Nah, itu namanya ingkiat itu. Tanpa ada tawar-menawar. Wah ini masih banyak, bagaimana ini? Mubazir ini nanti. Nah, langsung dibuang. Tanpa disimpan, tanpa dimanfaatkan lagi. Karena sudah haram. Itu namanya ingkiat. Itulah ta'ayunillah. Yang kedua, wal muwafaqah. Orang yang taat pada Allah itu selalu mencocoki syariat. Ya, muwafaqah itu maksudnya adalah al muwafaqah li syar'i. Ya, mencocoki semua syariatnya Allah. Ya. Baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ketika taat kepada Allah dan beramal yang baik, ya, maka Allah menjamin kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Sekarang yang disebut hayatan thayyibah itu yang bagaimana? Itu juga perlu kita pahami bahwa yang disebut hayatan thayyibah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan ya dalam pemahaman umumnya orang. Kehidupan yang baik itu kalau kaya raya. Hidupnya serba kecukupan. Ya. Atau ada yang mengatakan serba pas-pasan. Pas beli mobil, pas beli ya, rumah, pas beli yang diinginkan. Bukan itu. Yang disebut hayatan thayyibah itu ada beberapa poin. Yang pertama, Allah memberi al-qanaah namanya. Al-qanaah itu sifat menerima. Ini yang membuat hati itu selalu kaya. Ya. Ketika orang iman diberi sifat menerima, maka itu adalah kekayaan yang tanpa terputus. Maka sampai ada istilah al-qanaatu malun la yunfad. Sifat menerima itu adalah harta yang tanpa terputus, artinya tidak ada habisnya. Ya, karena kalau sudah menerima meskipun yang diterima sedikit, ya sudah merasa kaya. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina hinan nafs. Yang disebut kaya bukan kaya materi, tapi kaya hati. Jadi yang poin pertama, yang disebut hayatan thayyibah itu kalau hati kita ada sifat qanaah. Karena kalau cuman harta, cuman kedudukan, kesenangan, itu juga didapatkan orang kafir. Itu juga didapatkan orang yang ahli maksiat. Maka tidak mungkin Allah memberi kehidupan istimewa untuk orang iman kok sama dengan orang kafir, nggak akan mungkin. Ya. Kalau kenikmatan itu juga didapatkan orang iman dan orang kafir, maka itu bukan keistimewaan. Ya, justru qanaah inilah yang membuat istimewanya orang iman dan itu kekayaan yang hakiki. Ya. Qad aflahal mu'min. Ya. Kemudian waruziqa kafafan wa qanna Allahu bihi. Nabi bersabda begitu. Ya, sungguh beruntung orang iman kemudian diberi rezeki yang ya pas-pasan, ya istilahnya hanya pas untuk dimakan saja, tidak bisa membeli hal-hal yang lain, tapi Allah membuat dia menerima. Inilah hayatan thayyibah. Yang kedua ar-ridho. Ar-ridho itu menerima apa adanya. Nerimo ing pandum. Ya. Nerimo ing pandum, artinya nggak marah, nggak ada sedikit kecewa. Ya, kalau kecewa itu berarti belum ridho. Ya. Istilahnya kalau orang itu kecewa tapi dia nggak berbicara, nggak menggerutu, itu sabar namanya. Tapi kalau hatinya sudah nggak ada kecewa, antara diberi nikmat dengan diberi musibah itu hatinya sama, itu disebut ridho. Ini juga hayatan thayyibah.
Karena ini akan membuat orang itu bahagia dengan apa adanya. Ya, beda dengan orang yang tamak. Ya, ridho itu ya dengan qanaah itu lawannya adalah tamak. Tamak itu serakah. Ya, tidak pernah puas. Sehingga diberi ya banyak, ya sebanyak apapun masih merasa kurang. Ya, masih merasa kurang. Kemudian yang ketiga, ya, diberi kehidupan yang baik itu poinnya adalah ar-rizqu al-hasan. Ar-rizqul hasan, rezeki yang baik. Baik ini artinya yang halal. Baik itu yang menyehatkan, yang membawa keberkahan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Seperti Nabi sendiri diberi mukjizat, ya pernah diundang makan saat membuat parit Khandaq pada saat perang Khandaq. Yang undang makan itu hanya ya istilahnya untuk 5 porsi, 4 porsi. Tapi Nabi memanggil 1000 orang. Ya ahlul Khandaq, inna Aba Talhah sana'alakum ta'am. Wahai orang yang menggali parit 1000 orang. Abu Talhah sudah membuat makanan untuk kalian. Padahal tadi sudah dibisi oleh Anas itu, ini paling untuk 5 orang. Tapi hati Nabi itu tidak hanya bersama beberapa orang, tapi pada seluruh sahabatnya. Ya, fahayyu halan bikum, maka ayo kita ke sana semua. Tapi Allah memberi keberkahan. Ini yang disebut rizqul hasan. Ya, 1000 orang makan makanan yang hanya porsinya 5 orang, ya, Allah memberi cukup. Ya, Allah memberi cukup. Ya, termasuk ya kita mungkin rezekinya nggak banyak, tapi oleh Allah diberi kesehatan. Anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat. Sehingga apa yang didapatkan cukup. Banyak orang diberi rezeki yang melimpah, tapi ternyata badannya sakit-sakitan. Sekali periksa sudah puluhan juta. Ya, anaknya diberi penyakit yang aneh-aneh, sehingga biaya juga banyak. Ini termasuk hayatan thayyibah. Jadi bukan berarti kita mempunyai semuanya, mempunyai apa yang diinginkan itu dia dapat, bukan. Ya, tapi Allah memberi hatinya itu betul-betul ya bahagia. Ya, ketenangan ada, ketentraman ada. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, maka poin pertama ini ya ini yang harus kita kejar. Apakah kita sudah termasuk golongan ini? Ya. Apakah belum? Ini yang menjadi tanda tanya. Ya, kita tidak perlu ngoreksi orang lain dulu. Wah, ini koncoku gak termasuk ini. Ya, apalagi kalau ngaju ngantuk ini. Wah, ini. Ya. Jadi bukan koreksi untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Apakah termasuk ta'i'un lillah wa sa'idun fil hayah? Berikutnya yang kedua. Yaitu ta'i'un lillah wa ta'isu fil hayah. Ya, ta'i'un lillah wa ta'isun fil hayah. Taat kepada Allah tapi sengsara hidupnya. Maksudnya ta'is itu dalam bahasa Arab keadaannya menyedihkan. Keadaannya itu penuh dengan cobaan. Keadaannya ya dikelilingi dengan musibah. Dikelilingi dengan hal-hal yang membuat susah. Jauh dari kebahagiaan. Ada saja bahaya yang dialami. Ada saja musibah, kesengsaraan, penderitaan. Tapi dia ta'i'un lillah. Dia orang iman. Ini termasuk ya, termaktub atau masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan niscaya mencoba sungguh kami Allah pada kalian. Kaliannya itu orang iman. Bisain, dengan sesuatu, artinya dengan sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, walju, dan lapar, wanaqsin, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfusi, dan diri, maksudnya sakit-sakitan, wathamarat, dan buah-buahan, artinya tidak mendapatkan hasil panen yang diharapkan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang beriman. Macam atau tipe manusia yang kedua ini yang perlu kita fahami. Ya, dia mentaati Allah.
Tadi itu inqiyad wal muwafaqah. Tunduk kepada Allah dan selalu mengerjakan syariat sesuai dengan syariat. Tapi ternyata oleh Allah diberi banyak cobaan. Bahkan mungkin tiga-tiganya tadi yang disebut itu ada dalam dirinya. Selalu keadaan takut, selalu lapar, ya, selalu kekurangan harta, ya, badannya sakit-sakitan dan hasil panen yang tidak seperti yang diharapkan. Hidupnya dikelilingi dengan penderitaan. Padahal dia iman. Ya, kadang ada yang bertanya, hubungannya dengan dengan ayat pertama itu apa? Yang pertama itu Allah menjamin hayatan thayyibah. Lah kok di sini ternyata Allah memberi banyak cobaan. Nah, jadi yang perlu kita pahami juga. Benang merahnya atau poinnya untuk supaya kita memahami bahwa yang disebut hayatan thayyibah itu bukan masalah harta, bukan masalah materi. Makanya tadi kita terangkan bahwa hayatan thayyibah itu bersumber pada 3 hal tadi. Ya, ada sifat menerima, ya, sifat qanaah, sifat ridho, dan di situ rezeki yang baik. Sehingga membuat dirinya selalu bahagia di setiap waktu. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Selalu bahagia. Ya, bukan menetapi ya, bukan. Kalau kita lihat kalimat, mendengar kalimat di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya, itu ingat doktrin masa lalu itu. Mendarah daging, ya kan? Balung, sungsum. Orang iman bisa berbahagia ya, dalam keadaan apapun, di mana saja dan kapan saja, kalau hatinya itu bahagia. Meskipun kehidupannya penuh dengan penderitaan ini. Artinya apa? Artinya ya, bahwa cobaan ini pasti membawa keberkahan. Pasti membawa kebaikan. Ini yang perlu kita pahami. Maka kita harus juga memahami yang disebut ya, musibah atau juga namanya al-bala ya. Bala itu kalau bahasa Jawanya belai, ya kan? Belai itu dari kata bala ya, atau ibtila ya, mendapat cobaan. Itu pasti ada hikmahnya. Ya. Sebagaimana kalau kita melihat dalam dalil Rasulullah SAW ya, dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala huzn wala adha wala gham. Ya. Tidak ada seorang muslim yang di situ ya, mendapatkan nasab. Nasab itu rasa capek. Wala wasab juga sama, kesengsaraan. Ya, kemudian menimpa ham. Ham itu kesusahan yang diprediksi. Belum terjadi tapi susah duluan. Itu namanya ham. Ya. Banyak orang sekarang itu pesimis dengan kehidupan. Sehingga hari-hari kita disuguhi dengan berita bunuh diri. Na'udzubillah. Baru-baru saja yang di Bogor, di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan itu ada karena depresi, ya, karena memikirkan permasalahan ekonomi, dan nggak yakin ke depannya itu dia bisa menghidupi anak-anaknya, maka 4 anaknya itu dibekap mati semua. Jadi mulai dari yang kecil umur 1 tahun, nah itu dibekap mulutnya sampai mati. Kemudian ganti kakaknya, ganti sampai 4 anak. Kemudian dia bunuh diri, tapi ternyata belum sempat, ya, dia mati sudah diselamatkan. Jadi 4 anaknya. Jadi karena apa? Karena ini tadi menyusahkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Kalau orang iman mendapatkan begitu, kemudian wala huzn, ya, juga mendapatkan huzn. Kalau huzn itu kesusahan yang sedang terjadi. Wala adha, dan penderitaan apapun. Wala gham. Gham itu penderitaan atau kesusahan yang memikirkan masa lalu. Ya, kan penderitaan itu, susah itu bisa disebabkan yang akan dipikir atau yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, itu namanya gham. Ya. Hatta saukah ya, yusakiha illa kafarallahu biha min khotoyah. Bahkan sampai orang iman itu sekedar kena duri, maka ya Allah pasti akan ya, menghapus dosanya, ya, menghapus dosanya dari dosa yang dilakukan. Ini kan bentuk dari itu keberkahan.
bahwa orang iman ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan seperti dalam ayat tadi, baik kekhawatiran, rasa lapar, maupun kekurangan dari harta benda dan diri, semuanya itu akan menghapus dosa. Karena orang iman, namanya manusia itu pasti banyak salahnya. Jadi kita harus meyakini ya, bahwa yang pertama, kenapa orang iman itu dicoba? Karena itu untuk menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita. Sehingga itu adalah keberkahan. Ya. Jadi secara hitungan seakan hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi hakikatnya ya, itu adalah rahmat. Itu adalah pengampunan dosa. Nah, yang kedua sekarang. Orang mendapatkan cobaan, musibah dari Allah. Ya, selain itu takfirus sayyiat. Ya, tadi itu poinnya takfirus sayyiat, menghapus dosa. Yang kedua adalah yaitu tarfi'ud darajat. Mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat. Artinya mengangkat derajat ini orang iman itu ya, oleh Allah akan diangkat derajatnya lebih tinggi karena musibah yang dialami. Ya. Kehidupannya sengsara. Mungkin bahkan untuk makan aja sulit. Tapi itu semua kalau memang dia orang iman, orang yang tadi itu ya, taat kepada Allah, selalu berusaha dalam dirinya, ya, selalu mentaati dengan syariat, ya, maka Allah akan memberi yang istimewa, yaitu diberi cobaan untuk nyampe ke derajat yang lebih tinggi. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi. Sesungguhnya hamba ketika ternyata derajatnya itu ya tinggi sekali, punya derajat yang istimewa di sisi Allah, tapi ternyata amalnya nggak nyampe. Derajatnya derajat yang ke-100, surga Firdaus. Tapi amalannya cuma nyampe ke 10 umpama. Berarti kan amalannya nggak nyampe untuk menghantarkan dia ke derajat yang 100. Maka Allah ibtalahu Allahu fi jasadihi. Fi jasadihi. Allah akan memberi cobaan dalam jasadnya. Ya, ada sakit di dalam dirinya. Au fi malihi atau hartanya. Au fi waladihi atau anaknya. Tsumma sabbarahu Allahu ala dzalik. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Sampai ya, di situ Allah membuat dia sabar. Ini syaratnya. Ya, diberi cobaan kemudian Allah membuat dia sabar. Nah, itu baru bisa cobaan yang didapatkan itu akan menghantar dia ke derajat yang lebih tinggi. Hatta yublighuhu al-manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sampai akhirnya ya, cobaan itu menghantarkan dia, menyampaikan dia ke derajat yang oleh Allah sudah dikodarkan. Nah, ini. Jadi poin kedua, kalau kita termasuk orang iman, orang yang banyak ketaatan, orang yang selalu ibadah, taqarrub kepada Allah, kok kita ada penderitaan, ada kesengsaraan, ya, maka ini adalah cobaan yang pasti akan membuat derajat kita lebih tinggi. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, cobaan atau musibah itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Ya, itu adalah bukti. Ya, bukti takkid mahabbatullah. Ya, menguatkan, memastikan cintanya Allah kepada hamba. Maka Allah menyatakan dalam hadis, yaitu wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mencoba mereka. Artinya diberi musibah, diberi cobaan. Diberi faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Ya. Barang siapa yang dia ridho, tadi itu, menerima dengan qadar tersebut, tidak marah, tidak menggerutu, ya, maka dia mendapat ridhonya Allah. Barang siapa yang dia marah-marah, tidak terima, menggerutu, maka dia akan mendapatkan kemarahannya Allah. Maka 3 poin ini yang harus kita miliki, ya, kita fahami, sehingga kita, kalaupun toh ya, kita sudah beribadah, kita sudah banyak ketaatan yang kita lakukan, kok Allah banyak memberi, tidak memberi ya, apa yang kita inginkan. Maka itu adalah cobaan yang tujuannya 3 tadi. Ya, menghapus dosa kita, meningkatkan derajat kita, dan
membuktikan bahwa Allah sudah mencintai kita. Maka kalau kita pahami bahwa yang pertama, poin pertama tadi, ya, itu untuk sampai ke derajat yang pertama tadi, ya, ta'i'un lillah wa sa'idun fil hayy, itu adalah as-syukru. Makomnya makom syukur. Ya, karena apa? Sudah beribadah, kemudian Allah memberi nikmat, maka kita harus banyak syukur. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau yang kedua ini makomnya as-sabru. Makomnya adalah sabar. Ya, kita sudah banyak taat, kita sudah maksimal dalam beribadah kepada Allah, selalu berzikir, selalu berbuat baik. Ternyata Allah memberi banyak cobaan, maka kita harus punya makom namanya as-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ya, kita dalam hidup kita harus ada dalam dua macam ini. Kalau kita bukan yang termasuk yang pertama, ya, maka kita harus berada di macam yang kedua. Dan insya Allah namanya kehidupan pasti ada musibah, pasti ada cobaan. Maka orang iman tidak boleh selalu susah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini yang beberapa kisah, ya, seperti diceritakan seorang ahli ilmu bernama Ibrahim bin Adham, ya, itu pernah berkata kepada teman-temannya, ya, dengan perkataan lau alimal muluku wa abnal muluk, ya, wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'ata was surur la jaladuna alaihi bisuyuf. Dalam Bidayah wa Nihayah, ya, karya Imam Ibnu Katsir. Ibrahim bin Adham mengatakan, seorang tabi'in, seandainya para raja dan anak-anak raja yang bergelimang dengan kemewahan mengetahui apa yang ada dalam diri kita orang iman dari kebahagiaan, ketentraman, meskipun mungkin nggak serba kecukupan. Ya. Kalau mereka mengetahui kebahagiaan kita, maka mereka pasti menyiksa kita. Ya. Pasti akan berusaha mencabut kenikmatan, kebahagiaan itu dari diri kita dengan pedangnya. Karena apa? Ya, Imam Ibnu Jauzi mengomentari ucapan dari Ibrahim bin Adham ini karena para raja, anak-anak raja, mereka meskipun serba mewah, penuh dengan kemewahan, bergelimang harta, kedudukan, pujian, tapi hakikatnya mereka takut dalam setiap harinya. Kemana-mana harus ada penjaga. Tidur pun harus dijaga, khawatir nanti ada yang kudeta. Karena banyak ternyata kalau kita baca Tarikhul Khulafa, karya Imam As-Suyuti, ya, ternyata para khalifah itu mayoritas lebih banyak yang terbunuh daripada wafatnya biasa. Ada yang ditusuk, ada yang diracun, ada yang diburu sampai kepalanya dipenggal. Nah, seperti itu. Hakikat kehidupan para raja dan anak raja, mereka itu serba, ya, penuh dengan keresahan. Karena apa? Ya itu harus dijaga di mana-mana. Mau makan, dicek dulu. Ada tim dulu. Ya, ada tim yang ngecek. Ya, ada racunnya apa enggak? Sama seperti kalau kita lihat sekarang, ya, orang nomor 1 di setiap negara, mau kemanapun pasti timnya diturunkan dulu. Sehari 2 hari sebelumnya harus steril. Ya, dari jalannya, tempat tidurnya, makannya, steril semua. Bahkan kemana-mana bawa mobil sendiri. Khawatir nanti mobilnya kena bom. Nah, itu. Makanya mereka sulit mendapat kebahagiaan. Kalau mereka ingin melihat kebahagiaan kita, pasti akan dicabut. Ya, mereka akan mencabut dengan pedangnya. Nah, inilah gambaran bahwa orang kalau sudah dalam keadaan iman, ya, maka Allah akan menjamin kebahagiaannya. Baik kebahagiaan secara materi dicukupi oleh Allah, kehidupannya dicukupi, hayatan thayyibah, maupun hatinya meskipun penuh dengan penderitaan maupun musibah. Yang ketiga yaitu macam yang ketiga, asin lillah wa sa'idun fil hayah. Menentang Allah tapi hidupnya sejahtera.
banyak maksiat, ya, bahkan kufur kepada Allah, musyrik. Kalaupun toh dia iman ternyata ahli maksiat, ya, itu juga berarti asin. Tapi ternyata hidupnya sejahtera, serba kecukupan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia, ya, itu rata-rata orang kafir. Ya. Ya, ada orang terkaya Islam yang dari Timur Tengah banyak. Tapi yang menduduki yang pertama, kedua, ketiga itu adalah orang kafir. Ini nyata. Ini ada tipe manusia yang betul-betul ada dan disebut oleh Allah. Maka di sini Allah menyatakan ya dalam surat Al-An'am ayat 33, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa terhadap ayat yang diingatkan kepada mereka, artinya ketika kufur, ketika tidak menghiraukan ayat, ya, mungkin iman tapi banyak maksiat, ya, menjadi ahli maksiat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan membuka untuk mereka pintunya segala sesuatu, kemewahan dunia. Ya. Semua yang diinginkan, semua yang dicita-citakan, semua dalam angan-angannya, ya, itu semua oleh Allah diwujudkan, diberikan. Hatta idza farihu bima utu, sampai saat mereka itu lagi bersenang-senang dengan yang mereka terima, menikmati kebahagiaan, kemewahan yang mereka miliki, akhadnahum baghtah, mereka kami siksa dengan mendadak. Fa idza hum mublisun, maka saat itu mereka, ya, istilahnya mublisun itu bergelimpangan. Ya. Mublisun itu terjungkal-jungkal. Ya. Ini yang disebut, ya, dalam bahasa ahli ilmu adalah al-istidraj. Ya. Al-istidraj itu maknanya sedikit demi sedikit. Artinya apa? Tahapan-tahapan siksa yang oleh Allah dibuat agar lebih membuat menderita. Yaitu apa? Ketika maksiat, maka ditambah nikmat. Berbuat maksiat lagi, ditambah nikmat. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak nikmatnya. Dan ini ada. Kenyataan kita di dunia, dalam modern kita menyaksikan ini. Orang yang gak pernah ibadah, orang kafir. Hidupnya hanya dunia. Pikirannya dunia, bahkan ateis. Gak mengenal Tuhan. Tapi ternyata oleh Allah diberi kemampuan. Ya. Bisa mempunyai bisnis yang meraksasa di dunia. Ya. Semua membutuhkan kecerdasannya, membutuhkan produk yang dia buat. Ya. Terutama di dunia teknologi. Apalagi zaman sekarang adalah zaman teknologi, raksasa teknologi. Kalau kita lihat kafir, yang punya kafir. Ya, ini juga bukti bahwa ketika mereka itu melupakan ayatnya Allah, tidak mau iman, bahkan orang iman yang di situ melupakan ayat sehingga ahli maksiat, oleh Allah malah dibukakan semua. Ya, apa yang diinginkan dia dapatkan. Itu namanya istidraj. Ya, namanya istidraj. Ini adalah, ya, tipe manusia yang, ya, istilahnya yang paling sengsara. Ya. Karena apa? Karena meskipun kelihatannya sejahtera, semua serba kecukupan, justru itu yang membuat dia menderita. Beda dengan orang yang kafir, orang yang gak iman, ahli maksiat, hidupnya menderita. Itu sudah terbiasa menderita, kena siksa, mungkin sudah biasa menderita. Tapi kalau ini, ya, oleh Allah diberi kenikmatan. Ya. Sehingga terbiasa nikmat. Begitu mendapat penderitaan, itu akan membuat dia semakin meratapi nasib. Maka yang perlu difahami di sini, yang disebut istidraj atau tadi ini, ya, bahwa orang yang menentang Allah tapi keadaannya itu sejahtera, ya, itu akan mendapatkan siksa yang tadi itu, yang membuat mereka bergelimpangan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu punya karakter, punya tanda, punya tipikal. Ya. Maka ini sebagai koreksi kita. Yang pertama,
namanya istidraj, siksa yang disebut istidraj, ya, bertahap, itu ada tahapan, ada marohilnya. Ya, jadi tadi setiap maksiat tambah nikmat, setiap maksiat tambah kaya, setiap maksiat kedudukannya malah tambah. Biasanya kalau orang sudah kaya, yang dicari itu kedudukan, ya, karena uangnya sudah tidak berseri, ya, maka bingung uangnya untuk apa, sehingga yang dicari adalah kedudukan. Kalau orang nggak punya uang, besok kita makan apa? Tapi kalau sudah punya banyak uang, ya, pertanyaan bukan makan apa, besok siapa yang dimakan. Nah, apalagi masa-masa politik, ya kan, masa-masa kampanye ini, ya, itu sudah. Ya, kalau kekayaan sudah, uangnya nggak berseri. Nah, yang dicari adalah kedudukan. Jadi siksa itu ada marohil. Semakin kita mendapat kenikmatan, padahal kita itu jauh dari ketaatan, kita jauh dari ibadah, ini harus curiga dalam diri kita. Jangan-jangan ini istidraj. Ya. Kok semakin hari keuntungan bisnisnya semakin bertambah. Ya, uang di bank semakin, depositnya semakin tebal, semakin banyak. Ya, kemudian usahanya semakin berkembang, punya cabang kemana-mana. Ini supaya mengoreksi. Apakah berkembangnya ini karena ketaatan, apa karena kemaksiatan? Karena nikmat itu marohil, itu adalah tahapan. Yang kedua, bahwa istidraj itu adalah min haitsu la ya'lamun. Kita nggak menyadari. Seakan-akan itu adalah nikmat, padahal itu sebenarnya nikmah, bukan nikmah. Yang ketiga, bahwa siksa itu di akhir. Jadi senang terus, nanti siksanya itu di akhir. Itu berarti itu termasuk istidraj. Ini masuk dalam kategori ini. Ya, banyak nentang tapi kok hidupnya sejahtera karena siksanya di akhir. Ini akan membuat dia menderita. Kemudian yang keempat, ya, seperti ayatnya tadi, siksanya itu datang mendadak. Ya, datang mendadak karena biasa senang, biasa sejahtera, biasa sebuah kecukupan, biasa pesta, biasa hura-hura. Kemudian Allah mendatangkan siksa. Nah, ini bentuk dari tanda-tanda. Ya, dan yang kelima tandanya itu, ya, bentuk dari siksa istidraj ini adalah tidak ada tempat selamat. Pasti kena. Dia nggak akan bisa selamat. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir, kaumnya para nabi, mereka diberi kesenangan, diberi nikmat, begitu kena siksa, mereka tidak bisa lari. Maka ini yang perlu kita pahami, bahwa, ya, kalau ternyata ada orang banyak maksiat, ya, kok hidupnya kok malah semakin nikmat, ya, kita jangan silau, ya. Kita jangan tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Engkau jangan tertipu dengan sibuknya orang kafir, kemewahan mereka, menikmatinya mereka pada dunia, ya, di berbagai negara. Karena kita bisa menyaksikan serba mewahnya dunia. Ya, kalau kita nggak pernah kemana-mana, tapi kita bisa menyaksikan lewat internet, lewat YouTube, kemewahan-kemewahan di belahan bumi. Ya. Maka itu semua, kalau ternyata itu orang kafir, itu adalah masuk macam manusia yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir, yaitu asin lillah wa ta'isun fil hayah. Menentang Allah dan sengsara hidupnya. Jadi menentang Allah, kemudian hidupnya juga sengsara. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari agama, dari syariat, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mempunyai kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan kukumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Artinya, ya, tidak mungkin ahli surga itu dalam keadaan buta. Ini berlaku orang kafir maupun orang iman yang berpaling dari ayat Allah. Karena ahli maksiat, karena banyak melakukan pelanggaran. Ini termasuk Allah akan memberi kehidupan yang sempit. Ya. Nah, kehidupan yang sempit yang perlu kita pahami, sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli ilmu, ma'isyatan dongka itu yaitu fid dunya.
Seperti penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, yaitu fid dunya fala tuma'ninatalah, dia tidak ada ketentraman dalam hati, walan siraha li sadri, ya, dan tidak ada longgarnya hati, ya, bal sadruhu dayyiq, ya, bahkan dadanya, hatinya itu sempit, ya, melihat kehidupan itu penuh dengan penderitaan, padahal mungkin ya tadi itu, ya, banyak harta, banyak kedudukan, tapi merasa kurang. Karena orang merasa kurang itu, dia yang dilihat itu yang nggak ada, yang belum ada. Sedangkan yang tidak ada, yang sudah ada itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Seperti gelas ini umpama isinya separuh, yang dilihat itu yang kosong, kok nggak penuh-penuh. Padahal sudah milik, sudah punya separuh. Makanya nasihatnya ahli ilmu, la tufakkir, ya, anil mafqud hatta tafqidal mawjud. Jangan memikirkan yang belum ada sampai kamu kehilangan yang ada. Orang kalau memikirkan yang belum ada, dia akan kehilangan yang sudah ada. Ini maisatan dongka ini. Dan ini juga tidak hanya kehidupannya sengsara, tidak. Ya mungkin punya harta, tapi disiksa dengan hartanya. Makanya fenomena istidraj itu macam-macam. Ya, ada yang dia, ya, merasa bahwa hartanya itu semakin banyak, ya, padahal itu adalah awal dari siksa. Ya, dia selalu terpikirkan dengan harta. Yang didapatkan dia khawatir ini dicuri, ini berkurang, ini nanti ditipu orang. Ya, kemudian yang belum didapatkan, bagaimana dia mendapatkan? Sehingga apa? Waktunya sibuk. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi mikirkan hartanya. Bahkan sampai dalam tidurnya juga mikirkan hartanya. Nggak bisa tidur. Sehingga sekarang ada pil penenang. Ya, kalau orang itu sibuk, ya, orang-orang yang super sibuk itu, bisnismen, ya, itu banyak yang mengkonsumsi itu. Bahkan artis-artis terkenal di puncak ketenarannya, banyak job yang yang dia dapatkan itu malah stres. Ya, malah stres karena tidur nggak bisa, karena besok pagi harus, ya, manggung, besok pagi harus tampil, sehingga mikir itu stres. Ya. Makanan yang serba mewah nggak bisa dirasakan. Beda dengan orang yang diberi ketenangan. Nggak ingin tidur, ketiduran. Sampai ngaji juga, ya, ada sakinah warahmah. Tapi saya Yahya itu berkali-kali mengingatkan, ya, an-nu'as fil jihad. Jadi kalau ngantuk dalam jihad, keadaan serba bahaya, mencekam, kok bisa ngantuk? Itu rahmah. Ya, walakin an-nu'as fil majlis. Kalau ngantuk dalam majelis, ya, musibah. Musibah minas syaiton katanya. Minas syaiton. Ini empat tipe manusia atau macamnya manusia yang semuanya milih bahan koreksi kita. Kita termasuk yang mana? Ya, kalau kita sudah menyatakan iman, apakah iman yang taat kepada Allah? Apa yang maksiat? Ya, karena namanya maksiat ya sama. Ya, maksiat itu pokoknya fi'lul tarkul ma'murat wa fi'lul munkarat. Namanya maksiat itu, ya, bisa berbentuk meninggalkan taat, meninggalkan perintah, nggak mau melaksanakan, atau mengerjakan larangan. Nah, ini mengerjakan kemaksiatan itu disebut maksiat. Ya. Ini menjadi bahan koreksi kita agar betul-betul kita selalu membuat diri kita bisa menjadi yang pertama. Ya. Yang itu sumbernya adalah keimanan, ketauhidan, ketawakalan, kesabaran, ya, kesyukuran, ya, agar kita betul-betul bisa menjadi hamba yang selalu dalam kebahagiaan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masuk dalam kategori firman Allah, yaitu qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Namanya beruntung itu bermakna sa'adah, bahagia. Bermakna al-fauz, mendapat kemenangan, kejayaan, kemuliaan. An-najah, bermakna selamat. Juga bermakna an-najah, ya, najat maksudnya, yaitu selamat atau sukses. Ini yang perlu kita pahami bersama. Maka sebagaimana disampaikan para ahli ilmu, bahwa Al-Quran itu adalah peringatan.
Ini juga mengingatkan kita. Allah sudah membuat, ya, memberitahu pada kita tipikal manusia itu ada 4 ini. Ya, maka kita harus betul-betul bisa mengejar yang pertama. Kalau tidak dapat yang pertama, artinya Allah ternyata banyak memberi musibah seperti saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina. Ya, para ulama ya banyak yang menyatakan ya di sana itu pembantaian di depan mata. Ya, anak-anaknya, kerabatnya, familinya di depan mata mereka. Ya, itu juga membutuhkan kekuatan, kesabaran, istiqomah. Kalau dulu dalam kisah kita pernah mendengar ya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ya, dijuluki Masitoh. Masitoh itu orang yang menyisiri rambut. Ketika sisirnya itu jatuh, dia menyebut Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya ketahuan sama putrinya Fir'aun. Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Ya, jawabannya Masitoh, ya. Tuhanku adalah Tuhannya bapakmu. Akhirnya dilaporkan ke Fir'aun. Setelah itu Fir'aun ya, memanggil ya, dan mempunyai maklumat. Nah, ini. Maklumatnya ya, akan mengeksekusi Masitoh. Tapi bukan hanya dia. Disiapkan bejana yang besar, diisi minyak, dipanaskan sampai mendidih. Ya, baru kemudian saat anaknya Masitoh satu persatu dimasukkan di depan matanya Masitoh. Menyaksikan satu persatu anaknya dibantai oleh Fir'aun. Ini yang terjadi di saudara-saudara kita yang di Palestina. Bagaimana mereka menyaksikan anak-anaknya, saudaranya, kerabatnya, orang tuanya dibantai di depan mata mereka. Ya. Maka ini adalah cobaan. Ya. Tapi Allah akan memberi kebahagiaan selama tadi itu. Bisa menerima, bisa ridho ya, dengan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita ya, di Indonesia ini, ya, terutama di Sugio Lamongan, alhamdulillah aman, tidak ada perang ya. Tidak ada perang. Ya. Selain aman juga insya Allah nggak ada yang kelaparan. Ya. Karena kalau aman, sejahtera, ya nggak ada apa-apa kok nggak ada makanan. Ini juga repot itu. Ya. Karena Allah menjamin kebahagiaan dua. Ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Ada makanan tapi perang kayak di Palestina, ya nggak bisa. Ya, meskipun banyak bantuan masuk, perang ya nggak bisa menikmati. Ya. Aman, nggak ada perang, tapi nggak ada makanan. Ya sulit, ya, pasti akan lapar. Maka di sini ya kita bersyukur. Berarti makom kita kalau dibandingkan di dalam tipe manusia tadi, makom kita itu yang pertama yang harus banyak syukurnya. Ya, sedangkan makom saudara kita yang sedang perang itu, ya, yang sedang dibantai oleh Israel, ini makomnya as-sabru. Ya, makomnya as-sabru. Mereka yang membantai dengan kekuatannya, dengan dukungannya, dengan hartanya, dengan semua kemewahan dimiliki, masuk yang ketiga. Ya, mereka menentang Allah, kufur. Tapi oleh Allah dilulu. Apa diluluin? Diberi kemewahan. Ya, bantuan. Ya, bahkan diceritakan semua saham-saham perusahaan besar mereka miliki. Kalau kita lihat daftar produk yang diboikot, itu adalah produk-produk yang tiap hari kita butuhkan. Ya, saking banyaknya kita juga nggak tahu. Ya, perasaannya beralih ke produk lokal. Ternyata yang di-share juga sama produknya Israel. Saking banyaknya. Ya. Jadi ini termasuk yang ketiga ini tipikalnya. Ya. Maka ini tadi kalau kita lihat 4 ini semua nyata sekarang. Ya. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita termasuk yang mana. Ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan keberkahan. Adzan dulu. Ya, nanti setelah adzan kita lanjutkan yaitu sekilas tentang materi-materi yang sudah biasanya kita kaji. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.